Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 59, Kakak Xiao, aku ingin bertemu denganmu. Bibi Zipei, Kakak Xiao tidak akan pernah meninggalkan kita. Mu Qiki berkata pada Su Zipei dengan percaya diri. Namun, dia tidak tahu bahwa papamu telah menjadikan Su Zipei sebagai sasarannya. Dengan informasi dari mamamu, papamu mengetahui jadwal hariannya dan bahkan di mana dia biasanya membeli bahan makanan. Dengan itu, dia memanggil beberapa orang yang akan mengikuti dan mengganggu Su Zipei. Itu licik, tetapi cukup untuk melawan seorang wanita. Si Tualin selalu ada untuk mengantar Mu Qiki ke sekolah, dan mengingat usaha mamamu sebelumnya untuk menculiknya, sopir itu pun waspada terhadap hal-hal seperti itu. Karena itu, papamu akan kesulitan melakukan apapun terhadapnya. Keesokan paginya, Mu Qiki tiba di sekolah, tetapi mengetahui dari teman-teman sekelasnya bahwa papamu secara pribadi telah membawa Mu Tangsui ke sekolah dan bahwa dia saat ini berada di kantor guru kelas. Mu Qiki sudah menduga bahwa Mu Tangsui dapat lolos dari kemarahan papamu, karena mereka adalah keluarga terlepas dari apapun yang terjadi. Apapun yang dilakukannya, papamu hanya akan memihak Mu Tangsui. Sambil menggenggam ponselnya, Mu Qiki memikirkan bibinya dan Seng Xiao. Itu adalah dunianya saat ini, namun keduanya bisa runtuh kapan saja. Apa yang akan terjadi kemudian? Tidak mengherankan, Mu Qiki diminta untuk menuju ke kantor guru. Namun kali ini, sikap papamu tidak sombong dan dingin seperti sebelumnya. Qiki, aku sudah bicara dengan ayahmu tentang nenekmu. Tidak akan baik bagi Mu Tangsui atau dirimu jika keadaan memburuk, itulah sebabnya menurutku kita harus menahan masalah ini, kata guru kelas itu kepada Mu Qiki, sambil membetulkan kacamatanya. Anda benar, guru. Qiki, Tangsui tidak melakukannya dengan sengaja, dan kita semua tidak boleh membicarakannya karena itu sudah berlalu. Anda dan Tangsui akan segera mengikuti ujian masuk, sebaiknya Anda mempersiapkan diri untuk ujian itu. Papamu menirukan ucapan guru itu. Saya memang ingin mempersiapkan diri menghadapi ujian, tetapi Mu Tangsui tidak kenal ampun. Jika saya membiarkannya sekarang, siapa yang akan menghentikannya untuk tidak bicara omong kosong lagi? Mu Qiki membalas dengan tegas. Karena sudah diproses secara hukum dan polisi sudah diberitahu, kami akan melanjutkan sesuai perintah polisi. Tidak apa-apa jika kamu percaya pada Mu Tangsui, aku akan meminta polisi untuk menyelidiki kebenarannya. Nenekmu sudah lama meninggal. Tidak perlu lagi membahas masalah ini. Tidak perlu. Hanya karena kau berkata begitu dan setelah aku dikucilkan oleh orang tuaku sendiri. Itu terlalu mudah, Mu Qiki bersikeras. Kalian semua memihak Mu Tangsui selama bertahun-tahun tanpa memberiku keadilan, itulah sebabnya aku harus mencarinya sendiri. Qiki, berhenti. Guru kelas tampak khawatir. Ujianmu lebih penting saat ini. Tidak apa-apa, guru. Biarkan dia mencari keadilan semaunya, asal dia tidak menyesalinya. Kami akan mengandalkanmu untuk mengurus Tangsui. Dengan kata-kata itu, papamu tidak meneruskan pembicaraan dengan Mu Qiki karena dia tidak ada di sini untuk membicarakan masalah ini. Oleh karena itu, dia bangkit dan meninggalkan sekolah. Kemudian, guru itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas sambil menatap Mu Qiki. Jangan salah arah, Qiki. Yang terpenting bagimu sekarang adalah masuk ke universitas yang bagus, dan jangan membandingkan dirimu dengan Mu Tangsui. Bukan Anda yang dijebak, guru. Tetapi orang tuamu jelas lebih percaya padanya dan tidak akan pernah memihakmu. Sudahkah kau memikirkannya? Jika kau berdiri di pengadilan, mereka bahkan mungkin akan bersaksi melawanmu. Bagaimanapun juga, putri mereka yang tidak diakui telah dibuang seperti sepasang sepatu usang sejak awal. Tidakkah kau mengerti? Itu tidak berarti apa-apa bagi orang tuamu bahkan jika kau membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Mereka hanya menyukai tindakannya dan akan menerimanya bahkan jika dia melakukan lebih banyak kesalahan. Kamu hanya akan kalah jika itu menyangkut orang tuamu. Ketika kamu bekerja keras sendiri untuk membuktikan dirimu lebih baik dari Mu Tangsui dan menjadi lebih berharga darinya, barulah orang tuamu akan menyesalinya. Melihatmu sekarang, aku jadi bertanya-tanya mengapa ada orang tua seperti itu. Tetapi mereka memang ada di berita. Ada ibu-ibu yang tega mencabik-cabik anak perempuan mereka sendiri, apalagi mereka yang tega menelantarkan anak-anak mereka sendiri. Mendengar perkataan itu, guru kelas memegang bahu Mu Qiki dan berkata, dengarkan aku. Beri Mu Tangsui pelajaran selagi orang tuamu masih bersedia bernegosiasi dan mengakhiri semuanya untuk sementara waktu. Sembunyikan kekuatanmu, karena akan ada lebih banyak kesempatan di masa depan. Kamu sudah dewasa sekarang, Qiki. Mu Qiki tersentuh oleh kata-kata gurunya, karena dia tahu bahwa gurunya sungguh-sungguh memikirkannya demi dirinya. Dia dan Mu Tangsui akan terluka jika mereka terus mengejar masalah pembunuhan nenek mereka.
Terlebih lagi, keluargamu mungkin akan menggunakan lebih banyak trik untuk melawan dia dan bibinya. Meski begitu, dia sangat kesal ketika teringat Mu Tangshui yang menuduhnya membunuh nenek mereka di depan semua orang di sekolah. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menemukan bukti? Banyak pikiran yang terlintas di benak Mu Qi hari itu, terutama saat ia melihat Mu Tangshui. Kebencian mereka begitu kentara saat mata mereka bertemu, bahkan orang yang lewat pun bisa merasakannya. Meski begitu, Mu Qi menyadari bahwa Mu Tangshui tidak mengganggunya hari itu, dan hanya bersikap seolah-olah orang itu tidak ada. Akan tetapi, saat Mu Qi pulang sekolah, dia melihat Su Zipei memasang ekspresi sedih di wajahnya saat dia duduk di meja makan. Bibi Zipei, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak sehat? Tidak, kamu hanya berhayal saja. Su Zipei menjelaskan dengan cepat sambil menyentuh wajahnya sendiri. Apa bekas luka di belakang tanganmu itu? Mu Qi bertanya, sambil segera memegang lengan Su Zipei. Su Zipei menghela napas, tetapi akhirnya memberitahunya bahwa dirinya telah diikuti dan diganggu sebelumnya pada hari itu. Mu Qi tahu siapa yang mengerjakannya. Memang, semua orang tahu. Itu tidak lebih dari sekedar peringatan dari keluargamu. Maafkan aku, Bibi Zipei, kamu terluka karena aku. Su Zipei menepuk bahu Mu Qi, menenangkannya. Aku baik-baik saja. Lain kali aku akan berhati-hati saat berada di luar. Meski begitu, Mu Qi tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Seng Xiao. Kakak Xiao, aku ingin bertemu denganmu. Seng Xiao dapat mendengar bahwa dia sedang kesal dari ujung telepon yang lain, dan segera memberitahu semua orang di konferensi, rapat sudah selesai. Kita akan lanjutkan besok. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap putra mahkota. Karena itu, mereka semua menyaksikan kepergiannya. Lagi pula, tidak mungkin dia masih ingin menghadiri konferensi saat anak kecilnya sedang diganggu. Itulah sebabnya dia segera pergi ke rumah kecil itu. Dia mendapati Mu Qi dan Su Zipei sedang duduk di ruang tamu, dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Ada apa? Tanya Seng Xiao, menahan keinginan untuk memeluk si kecil dan memukulnya. Apa yang terjadi? Xiao, kakak Xiao, aku tidak ingin melanjutkan pembunuhan itu lagi, aku tidak punya kekuatan untuk melawan, dan aku hanya akan membuat masalah bagi Bibi Zipei sekarang. Itulah sebabnya aku menyetujui saran keluargamu untuk menahan masalah ini. Namun, aku masih punya permintaan. Kau yakin? Seng Xiao bertanya balik. Ketika aku dewasa dan memiliki kemampuan, aku akan membuat seluruh keluargamu menyesali apa yang telah mereka lakukan hari ini. Tapi sekarang, satu-satunya permintaanku adalah agar Mu Tangshui menghilang dari hadapanku. Kakak Xiao, bantu aku agar kuat. Aku mohon padamu. Mohon. Dia benar-benar menggunakan kata itu.